Halo Mangku, hari ini Ilsa mau membahas prediksi tentang kelanjutan di episode kelima ya, tentang Shinomu. Apakah Shinomu bakalan cerita sedetailnya sama Parungkan? Gimana Bang? Apakah kakak Momu ini bakalan cerita sama Parungkan atau enggak? Ya menurutmu gimana? Ya pasti dicerita. Walaupun kemarin itu nggak sempat dicerita, malah datang si Toru. Iya Bangku, kemarin kan Shinomu lagi cerita-cerita sama Parungkan, malah datang si Toru yang cemburu sama Shinomu. Disuruh Shinomu tidur. Nomu ini dikenal sebagai salah satu anggota wartawan karena tidak sengaja Nomu merekam salah satu misi rahasianya ayahnya Neng Elin. Nomu disekap di gudang sama ayahnya Neng Elin. Namun takdir berkata lain, ayahnya Neng Elin sudah dijebak sama Nomu agar ia keluar dari gudang lama ini. Nomu sambil memegang lehernya ayah Neng Elin sambil membawa pistol. Ayah Neng Elin tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah aja. Benar ya Bang, gitu ya prediksi terbaru. Ya terserahmu aja, kan ini cuma prediksi. Ayo lanjutkan. Karena si Nomu ini sudah todong pistol di kepala ayahnya Nona Elin, dan di situ para bodyguardnya, para mafia yang lain itu nggak berani berbuat apa-apa kepada si Nomu. Ya kalau mereka maju intinya ditembak, ya kan. Tetapi si Nomu nggak berani menembakkan kepalanya, melainkan menembak kakinya saja. Setelah itu si Nomu ini pulang kabur ke Lombok ya. Walaupun dia asalnya dari Lombok, tapi dia nggak berani pulang ke rumah, melainkan dia memilih meninggalkan di pulau. Dia di pulau itu mengharapkan ada seseorang yang menolongnya, tetapi di situ nggak ada kehidupan ya seperti biasa ya kan, di hutan. Tahu sendiri lah gimana. Setelah si Nomu ini bersedih di tengah hutan ya, dia pikir nggak ada kehidupan, nggak ada seseorang yang bisa menolongnya. Tetapi ada suku primitif yang mengintai dia dari kejauhan yang bernama si Toru, pacarnya si Nomu sekarang kalau nggak salah ya. Dan setelah si Toru itu mendekati si Nomu, dia ngomong tapi si Nomu ini nggak tahu apa-apa. Dia ngomong apa nggak tahu, bahasanya agak beda. Nah setelah itu si Toru ini bawalah si Nomu ke pemukimannya. Dan akhirnya si Nomu dianggap menjadi suku primitif ya, walaupun dia bukan asalnya dari hutan ya. Tetapi ini ada yang lebih seru ya Bang. Iya dong, kan ini masih panjang prediksinya, kan belum kita bahas sampai tuntas. Ya di mana? Bahas lah Bang, masa aku aja yang bahas? Abang juga bahas lah. Oke. Nah, singkatnya ini yang nggak kita tahu sebenarnya ini Shinomu ini kayaknya Bang Topan kenal sama Shinomu. Kok bisa kenal Bang? Kak Nomu ini pernah bertemu sama Bang Topan. Kan di sini bisa kita lihat saat ayah Nona Elin disekap oleh Shinomu ini. Kan di depan itu ada Bang Topan yang lagi berdiri melihat Shinomu. Nah di situ selepas menembak dan Shinomu akhirnya pergi untuk bersembunyi di pulau sekarang ini. Kalau Bang Topan melihat Shinomu gimana ya Bang? Ya gimana gitu ya, kan kita belum tahu prediksi yang lebih detail ya. Intinya pasti seru ya. Kalau menurut Elsa sih pasti kaget dong. Bang Topan kaget, tapi kayaknya Bang Topan gak marah sih sama Shinomu ya, karena Bang Topan ini orangnya baik ya, walaupun mafia. Tetapi Shinomu ini yang kaget melihat Bang Topan. Dia pikir Shinomu ini udahlah berakhir hidupku di sini saja, dikarenakan udah ketahuan sama Bang Topan. Menurut teman-teman gimana nih kalau Bang Topan melihat Shinomu? Coba teman-teman komen di bawah, bakalan seru ya. Oke, di sini langsung saja Ilza dan Bang Konas mau baca-baca komentar teman-teman yang ada di video desain. Oke, kita langsung saja ke komentar yang pertama. Komentar yang pertama dari Kak Dwintan. Gak kebayang kalau yang dicerita perempuan itu ketemu Topan, karena Topan juga dulu termasuk mafia. Sumpah penasaran kelanjutannya. By the way, semoga sukses selalu ya Pak Badot dan timnya. Oke, kita doakan saja pokoknya Pak Badot dan timnya tetap sukses. Pokoknya tetap sehat terus untuk menghibur kita ya kan Ilsa.
kasih tahu. Ya dong, kita harus kasih semangat buat Pak Badut dan timnya agar bisa mereka menghibur kita semua. Ya gitu kan Bang? Iya dong. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar yang kedua aku aja yang baca ya Bang. Alah, baru juga satu awak baca. Udah kamu gangguin. Ya udah bacalah. Oke, komentar yang kedua dari Somen. Somen ya Bang? Iyalah, pokoknya terserah lu aja bacanya. Ternyata Toru ada hubungannya sama Shinomu. Haha. Tahu aja si Toru kalau Shinomu itu cantik. Haha. Emang Bang Shinomu itu cantik? Iyalah, cantik. Emang nggak kayak kamu? Ya kan aku cantik juga. Kan aku cewek. Oh iyalah, lupa Bang. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Adhaya. Bang, bagus banget. Episode nggak apa-apa sampai 100 seru banget. Wah, emang sampai 100 kamu sanggup baca komentar, Ilza? Ya sanggup dong. Dan nanti emang kasih aku goceng. Pokoknya kalau dikasih goceng aku mau. Kalau nggak dikasih nggak mau aku baca-baca komentar. Kan capek juga aku Bang. Ya kan ini kita baca-baca komentar yang ada di video desain. Masa kayak gitu? Ya kan banyak yang berkomen. Masa kita nggak baca? Hehehe, bercanda Bangku. Walaupun episodenya sampai 1000, adik Ilza siap baca Bang. Pokoknya abang tenang aja. Abang tidur aja nggak apa-apa. Pokoknya ini serahkan sama aku. Aku akan membaca sampai episode 1000. Kalau ada sih, kalau nggak ada ya udah berarti. Ya kan? Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Radit. Rongkan jadi kepala suku, gila memang nih Pak Badut ya. Ceritanya nyambung banget. Udah ada lagi satu perempuan pelawan mafia. Gas Pak Badut, Indonesia siap menunggu alurnya lagi. Iya Bang, warga Indonesia aja itu siap menunggu episode terbaru. Masa kita nggak nunggu? Kan kita juga warga Arab juga menunggu Bang episode animasi nomor 1 di Indonesia. Alah lu baru aja ngomong kayak gitu sosokan jadi orang Arab. Iyalah Bang, kan aku kemarin baru pulang dari Arab. Ya udahlah, terserah lu. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Zez. Si Topan kalau balik ke desa sama geng 4G pasti di demo ini si Topan. Soalnya dia kan RT. Berapa hari di Lombok, keadaan desanya kayak mana tanpa RT? Bagaimana Ilsa itu keadaan di kampung halamannya tanpa RT? Mana Elsa tahu abangku, kan aku nggak pernah jadi RT. Kecuali aku pernah jadi RT, beda lah ini. Ya kan maksud abangmu ini kan nanya gimana keadaannya, baik-baik aja atau gimana? Menurut kamu aja, coba kamu tebak-tebak aja. Ya menurut aku sih baik-baik aja. Paling ada yang ngomel beberapa orang tetangga, biasa lah Bang. Oh gitu. Oke teman-teman, mungkin segini dulu Konas baca-baca komentar sama si Ilza. Dan tadi yang bahas prediksinya juga si Ilza. Ya maklum aja kalau ada salah, kami minta maaf ya teman-teman. Ya, aku minta maaf ya teman-teman jika Ilza salah membahas prediksi terbaru. Maaf Bang, soalnya juga aku pecinta animasi. Iya, kalau salah namanya juga manusia, kan nggak mungkin kalau nggak salah. Ya pokoknya kalau ada salah kami minta maaf ya teman-teman. Pokoknya ini cuma prediksi saja untuk menghibur teman-teman ya kan. Oke buat teman-teman, tetap sehat selalu dan tetap semangat. Dan apa yang teman-teman lagi berusaha semoga cepat tersampaikan ya. Dan buat Pak Badut dan keluarga dan timnya tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk menghibur kita semua ya kan Bang? Iya. Oke, sampai jumpa di prediksi terbaru. Bye-bye. Bye-bye dulu Bang. Bye-bye.